ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita yang membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah lewat kita telah membahas bab yang berkaitan dengan contoh kesyirikan. Ya, salah satu di antara contoh kesyirikan yaitu adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan babun minasyirki an-nadaru li ghairillah. Di antara contoh kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah di antara keistimewaan kitab ini. Jadi setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, begitu juga apa itu syirik, lalu beliau menyebutkan tentang contoh-contohnya. Ya, beliau menyebutkan contoh-contoh kesyirikan. Apa tujuan beliau? Tentunya tujuan beliau adalah agar kita benar-benar memahami apa itu syirik. Ya, makanya para ulama sering menjelaskan kepada kita bil mithali taqtadihul maqal. Dengan contoh satu ungkapan akan jelas. Ya, dengan contoh satu ungkapan akan jelas. Maka di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan yaitu beberapa contoh kesyirikan. Di antaranya sudah kita bahas pertemuan yang telah lewat, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya contoh yang kedua, di antara contoh kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Hasyiah Kitab Tauhid, likaunihi ibadatun, dikarenakan nadar ini adalah sebuah ibadah. Dikarenakan nadar ini adalah sebuah ibadah. Yajibul wafa'u bihi idza nadarahu lillah, maka wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dilaksanakan
ketika seseorang bernadar untuk Allah, ya, wajib ditunaikan. Berarti nadar ini adalah ibadah. فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة. Dan kalau ibadah ini, ibadah nadar ini diselewengkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya, jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Karena sering kita menyebutkan bahwasanya di antara pengertian syirik adalah sarfu syai'in minal ibadat li ghairillah. Syirik itu adalah memalingkan satu ibadah, ya, di antara ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah tatkala kita menyelewengkan nadar ini untuk selain Allah, berarti kita sudah terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya. Kadzabhi li ghairillah, beliau menyebutkan seperti contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nadar, begitu juga nadar. Ya. Dan nadar itu masdarun nadara yandur, masdar dari kata nadara yandur, ay aujabu ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'dhiman lil mandurilah. Kemudian beliau menyebutkan tentang pengertian dari nadar. Ya, nadar itu adalah seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri, ya, seorang mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ya, jadi seseorang mewajibkan terhadap dirinya, ya, yang tidak pernah diwajibkan oleh syariat. Ta'dhiman lil mandurlah, sebagai bentuk pengagungan terhadap orang yang ditujui, ya, sebagai bentuk pemuliaan. Ya, maka ini adalah nadar. Wa kullul abwab allati dzakaraha al-musannif tadullu ala anna man asyraka ma'allahi ghairihi fil qasdi wat talaf faqad naqidu kalimatul ikhlas. Kemudian beliau menjelaskan, dan semua bab-bab yang disebutkan oleh penulis, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya man asyraka ma'allah, barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam al-qasd, dalam tujuan, dalam permintaan, maka berarti ia telah membatalkan kalimat tauhid. Ya, ia telah membatalkan kalimatul ikhlas, pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah salah satu, ya, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nadar. Ya. Maka nadar ini tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri, dan mereka menunaikan nadar-nadar mereka, dan mereka melaksanakan nadar-nadar mereka. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ya, surat Al-Baqarah 270. Ya. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan dari nafkah atau yang kalian nadarkan
dari sebuah nadar, fa innallaha ya'lamuh, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Ya, memuji orang-orang yang beriman. Ya, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dia Allah puji mereka. Kenapa Allah puji mereka dengan sifat yufuna bin nadr? Bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu adalah senantiasa menunaikan nadarnya. Ya, senantiasa menunaikan nadarnya. Dan perlu diketahui bahwasanya nadar itu dibagi menjadi dua. Ya, nadar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nadar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-nadru lillah. Kemudian yang kedua adalah an-nadar li ghairillah. Nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nadar kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibagi oleh para ulama menjadi dua lagi. Yang pertama adalah an-nadru fi ta'atillah. Nazar dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nadar dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki dua sifat. Ya. Sifat yang pertama adalah mutlak. Ya, sifat yang pertama adalah nadar ketaatan yang sifatnya mutlak. Ya, umum. Ya, umum. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang mengatakan, saya 2 minggu ke depan akan melaksanakan puasa sunnah, misalnya. Atau 2 minggu ke depan, ya, contohnya saya akan mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mewajibkan satu ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu khair. Itu adalah sebuah ketaatan tanpa ada embel-embel. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan tersebut. Ya, nazar ketaatan yang mutlak. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang ingin bersedekah. Pokoknya insyaallah, ya, insyaallah misalnya 2 hari lagi, 3 hari lagi saya akan bersedekah. Ya, jadi tidak ada syarat. Kemudian sifat nadar kepada Allah yang dalam ketaatan yang kedua adalah muqayyad. Ya, terikat. Ya, terikat. Dan ini kata para ulama hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Beda dengan yang mutlak tadi. Ya, bagaimana contohnya yang muqayyad ini? Yaitu ada syaratnya. Sebagaimana yang sering kita temukan di masyarakat. Bahkan mungkin kita juga pernah ngalami. Ya. Yang mana mungkin ketika kita dekat-dekatnya lagi ujian. Ya, kemudian kita mengatakan, ya Allah, kalau saya lulus, ya, saya akan berpuasa 3 hari. Ya. Atau ada juga yang melamar pekerjaan. Ya Allah, seandainya saya diterima di perusahaan tersebut, saya akan menyembelih kambing. Ya. Ini muqayyad, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Maka nadar ini kata para ulama hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Makanya Umar radhiyallahu taala pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "An-nadru la yuqaddamu syai'an." Ya, bahwasanya nadar itu tidak bisa mempercepat sesuatu, wala yuakhiruhu, dan tidak bisa melambatkan sesuatu. Jadi nadar itu tidak bisa mempercepat sesuatu dan tidak juga memperlambat sesuatu. Ya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya nadar itu, ya, nadar yang seperti itu hanya berasal dari orang-orang yang bakhil. Ya, hanya berasal dari orang yang pelit. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan, dia tidak akan jadi untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tidak akan jadi ia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani fiddin, ya a'azzakumullah, dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tandiru fa inna an-nadra la yughni min al-qadri syai'a." Janganlah kalian bernadar, karena sesungguhnya nadar itu tidak bisa merubah takdir. Ya, tidak bisa merubah takdir. Kalau engkau sudah ditakdirkan lulus, ya lulus. Kalau engkau ditakdirkan enggak lulus, ya enggak lulus. Ya, percuma artinya. Engkau bernadar enggak bernadar sama. Ya. Kemudian dia mengatakan, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu berasal dari orang yang bakhil. Ya, orang yang pelit. Maka inilah yang dikatakan para ulama, nadar ini masuk dalam muqayyad. Ya, nadar yang tadi yang memiliki syarat, ya, yang terikat. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, adapun yang dimaksud dalam ayat yang tersebutkan tadi adalah yaitu nadar dalam ketaatan kepada Allah yang sifatnya mutlak. Ya. Maka ini khair. Bahkan ini adalah di antara sifatnya ya al-abrar, ya, orang yang baik, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian adapun nadar maksiat, ya, adapun ya karena kita mengetahui juga bahwasanya selain ketaatan kepada Allah ada juga nadar bentuknya maksiat. Ya, nadar maksiat misalnya apa? Misalnya seseorang bernadar mengatakan, ya, kalau saya lulus ujian saya akan meneguk minuman keras. Ya, atau saya akan berzina, ya, dengan si fulanah, naudzubillah. Ya, maka kalau yang seperti ini namanya nadar maksiat. Ya, ia mengatakan, ya, ia menggantungkan kepada Allah, kemudian tujuannya maksiat. Maka ini nadar yang seperti ini wajib untuk diingkari. Ya, wajib untuk kita tidak laksanakan. Tapi wajib membayar kafarah. Ya, wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafaratu an-nadar kafaratul yamin. Ya, kafarah nazar itu adalah sebagaimana kafarah sumpah. Ya, apa itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah, ya. Ayat kalau tidak salah 87. Ya, kalau 82 87. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ yaitu tentang kafarah sumpah, ya. Dan ini berlaku bagi yang nazar juga. Yaitu yang pertama adalah memberikan makan 10 fakir miskin. Kalau enggak mampu, ya, atau lebih mampu, berikan pakaian 10 fakir miskin. Ya, atau bebaskan seorang budak. Jadi ini kafarah, ya, sumpah. Ya, kafarah sumpah. Kalau tidak mampu tiga-tiganya ini, tidak bisa, maka baru puasa tiga hari. Ya, baru puasa 3 hari. Maka ini bagi orang yang sudah terlanjur misalnya bernadar dan nadarnya itu ternyata nadar maksiat seperti yang tadi, atau ada juga yang bernadar, ya, kalau saya diterima di jabatan di perusahaan ini, maka saya akan menyembelih di kuburannya Kiai Fulan. Ya, atau menyembelih sapi, ya, misalnya, ya, untuk jembatan ini. Ya, jadi ini nadar maksiat, ya, harus
membayar kafarah. Ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya, tidak boleh dia laksanakan. Kenapa? Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika berada di Mekkah, kemudian beliau melihat ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tua ini sedang berjemur di bawah teriknya matahari. Kemudian Nabi terheran, kenapa orang ini? Maka Nabi SAW tanya, ya, ada apa ini? Kenapa dia? Maka disebutkan ya bahwasanya orang ini memiliki nadar. Nadarnya seperti ini, kalau dia berhasil maka dia tidak akan berteduh, ya. Dia akan berjemur di bawah teriknya matahari. Kemudian dia berpuasa, ya. Kemudian dia terus berdiri. Ya, maka Nabi SAW ya, melihat hal yang demikian, beliau mengatakan, ya, perintahkan dia untuk berteduh. Ya. Kemudian perintahkan dia untuk duduk. Kemudian lanjutkan puasanya. Wal yutimma shaumahu. Dan hendaklah ia lanjutkan puasanya. Nah ini, ya, Nabi SAW merintahkan orang tersebut, ya, untuk tidak melaksanakan, ya, nadar yang itu adalah sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiksa dirinya. Ya, menyiksa diri adalah bentuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun, ya, nadar, ya, kesyirikan, ya, kita sebutkan tadi adalah nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik kepada Allah. Taib, kemudian kita menyebutkan itu tentang penjelasan dari ayat yang pertama. Madahallahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim min at-ta'at. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beribadah kepadanya dengan mewajibkan diri mereka untuk melakukan perbuatan ketaatan-ketaatan. Jadi Allah puji. Ya, makanya sering-sering kita berazam keras istilahnya, ya, bertekad untuk melakukan ketaatan-ketaatan tanpa paksaan. Ya, tanpa paksaan. Wa huwa subhanahu la yamdahu illa ala fi'li wajibin aw mustahab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memuji seorang hamba kecuali ia melakukan perbuatan yang wajib atau perbuatan yang sunnah, atau tarku muharram, atau meninggalkan yang diharamkan. Ya, wadzalika huwal ibadah, maka itu adalah satu ibadah. Nah, dari ibadah itu, ya, ibadah itu imma perbuatan yang wajib, ya, yang diwajibkan Allah, atau perbuatan yang disunnahkan, ya, atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tinggalkan. Ya, maka itu semua harus kita lakukan. Kalau kita lakukan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah dan cinta Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memuji kita, senantiasa menyanjung kita. Ya. Lihat di sini, yufuna bin nadar. Ya. Tapi kemudian dalam di ayat yang kedua, ya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Yukhbiru ta'ala anna ma anfaqnahu min nafaqatin aw nadarnahu min nadrin mutaqarribina bihi ilayh annahu ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang apa yang kita infakkan atau apa yang kita nadarkan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, jadi sekecil apapun infak yang kita infakkan, ya, tanpa diumumkan atau tidak diumumkan, ya, disembunyikan atau tidak disembunyikan, infak yang kita keluarkan pasti Allah tahu. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nadar. Ya, begitu juga dengan nadar.
nadar yang kita lakukan ya terang-terangan ya ataupun sembunyi-sembunyi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalau kita pernah bernadar misalnya, sudah tunaikan kalau memang ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita tidak tunaikan, maka bayar kafarah. Ya, bayar kafarah sumpah. Ya, bayar kafarah tadi. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya, jadi 10 fakir miskin diberi makan atau diberi pakaian atau membebaskan satu orang budak. Kalau enggak ya puasa 3 hari. Wa yujazina alaih, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Nah, Allah akan berikan balasan kepada kita. Ya, nafkah yang kita berikan kepada orang tua kita yang sifatnya wajib, nafkah yang kita berikan kepada istri kita yang sifatnya wajib, ya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ganjaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Fadalla dzalika ala annahu ibadah. Maka itu menunjukkan ya, nadar itu adalah ibadah. Ya, karena digandengkan dengan nafkah. Fannudur min ubadil qubur liyashfa'u lahum syirkun. Nah, disebutkan oleh beliau, adapun nadar-nadar ya, nadar-nadar dari ubadul qubur, dari para penyembah kubur, ya, agar memberikan syafaat kepada mereka, maka itu merupakan kesyirikan. Ya, karena kan ada orang yang bernadar, ya, bernadar menyembelih hewan di kuburan Kiai Fulan, ya, agar apa? Agar diberikan syafaat, ya, agar diberikan syafaat oleh penghuni kuburnya ini, ya, maka ini adalah syirkun, sebuah kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah menghapuskan ya amalan. Ya, itu kalau syirik kecil. Tak kalau syirik besar, ya, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Taib, kemudian li'annahu ibadatun lahum, karena itu adalah ibadah bagi mereka. Fa innahu ma'lumun bid-darurah anna man sarrafa syai'an min al-ibadah li ghairillah faqad asyrak. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya menyelewengkan satu ibadah, satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Ya, itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sanallahu al-Halabi wan nadar li ghairillah isyrakun ma'allah kadzabhi li ghairillah. Nadar kepada selain Allah merupakan kesyirikan, seperti halnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-fuqaha, kemudian para ulama fikih mengatakan, khamsatun li ghairillah syirkun ar-ruku' was-sujud wan-nadhr wad-dabr wal-yamin. Ada 5 yang merupakan kesyirikan. Ya. Khamsatun li ghairillah syirkun. 5 perkara yang kalau diselewengkan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Ya, jadi 5 perkara yang kalau itu diselewengkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Apa itu? Ar-ruku'. Yang pertama ruku'. Ya, makanya ruku' itu tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Ya, ruku' enggak boleh. Ya, banyak kita saksikan zaman sekarang, kadang ruku' untuk menghormati seseorang, maka na'udzubillah. Dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena itu bentuk kesyirikan. Ya, begitu juga sujud, was-sujud, begitu juga sujud. Itu adalah kesyirikan kalau dilakukan untuk selain Allah, syirik. Ya, tidak boleh. Ya. Wan nadhar, begitu juga nadhar. Yang ketiga nadhar, wadzabah, begitu juga menyembelih, wal yamin, sumpah. Nah, ini juga. Ya, jadi 5 bentuk atau perkara yang kalau diselewengkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ini makanya diperhatikan itu. Ya, ruku', sujud, ya, nadar, kemudian menyembelih, ya, kemudian yamin. Ya, bersumpah. Jangan sampai kita melakukan ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Taib. Walhasil, ya, kesimpulannya, anna nadhar li ghairillah fujurun, bahwasanya nadhar kepada untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bentuk dosa.
famin aina yahsulu lahumul ujur. Wa qala Syekhul Islam, ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma nadarahu li ghairillah kal asnam wasyams wal qamar wa nahwi dzalik. Ya, wa ma nadarahu li ghairillah, dan tidaklah ya sebuah nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti asnam, patung, ya. Jadi dia mengagungkan patung, ya, sehingga dia bernadar demi patungnya. Wasyams, begitu juga matahari, bulan dan lain sebagainya. Bimanzilati an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqat. Ya, kedudukannya sama seperti bersumpah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La wafa alaihi wala kaffarah. Tidak ada atau tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilaksanakan nadar seperti ini, dan tidak boleh dilaksanakan kafarah. Ya, tidak ada kafarahnya. Jadi kalau nadar kesyirikan tidak ada kafarahnya. Ya, tidak ada kafarahnya. Misalnya ada orang yang tadi kita sebutkan, kalau saya keterima di perusahaan ini, saya akan menyembelih di kuburan Kiai Fulan. Ya, menyembelih di kuburan Kiai Fulan adalah kesyirikan. Ya, maka tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan nadarnya, dan tidak boleh bagi dia untuk bayar kafarah. Ya, tidak boleh bagi dia untuk bayar kafarah. Kenapa? Karena itu kesyirikan. Ya, wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat yang kita sebutkan tadi? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ada 4 faedah. Yang pertama, anna an-nadara ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillah syirkan akbar. Bahwasanya nadar itu adalah sebuah ibadah. Ya, maka memalingkan nadar tersebut untuk selain Allah hukumnya adalah syirik besar. Ya, memalingkan nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti syirik besar. Kemudian faedah yang kedua, itsbatu ilmi Allah taala bi kulli syai'. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, baik yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, itsbatul jazaa'i 'alal a'mal. Menetapkan adanya balasan bagi setiap amalan. Ya, jadi setiap amalan pasti ada balasannya. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau baik yang kita lakukan, maka baik yang kita tuai. Kalau jelek, maka jelek pula yang akan kita tuai. Ya, maka untuk itulah Islam senantiasa mengajarkan kepada kita senantiasa berbuat baik. Bahkan sampai orang yang menyakiti kita wajib berbuat baik. Ya, wajib berbuat baik. Tidak boleh bagi kita untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Ya, tidak boleh. Ya. Tapi kemudian yang keempat, al-hathu al-wafa' bin nadar. Anjuran untuk menunaikan nadar. Ya, tapi tentunya nadar tersebutkan tadi adalah nadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya mutlak ataupun muqayyad. Ya, yang tadinya muqayyad, ya, yang kita sebutkan hukumnya adalah makruh, tapi kalau sudah diucapkan maka wajib untuk ditunaikan. Baik, kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa fi sahih, dalam sahih, ya, dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia lakukan, hendaklah ia berbuat taat. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah ia lakukan, janganlah ia laksanakan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, nadar maksiat. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Ya, tidak boleh dilaksanakan, tapi wajib bayar kafarah. Ya, wajib bayar kafarah. Ya, yang tidak wajib itu bayar kafarah hanya dalam syirik, ya, dalam bentuk kesyirikan. Taib, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullahu taala, ya, dalam menjelaskan hadis ini. Pertama, beliau menyebutkan yaitu tentang profil singkat, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau adalah, ya, Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala an, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'lamun nasa bi hadithihi. Ya, dan beliau adalah manusia yang paling tahu, ya, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha wa hiya ibnatu sab'in. Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu taala an, yaitu ketika berumur 7 tahun. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'in. Dan beliau menggauli, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ketika berumur 9 tahun. Ya, wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Ya, fa fiha khilaf. Ya, dan beliau adalah istri yang istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, illa Khadijah, ya, kecuali Khadijah. Tapi itu khilaf para ulama, ya, mana yang lebih spesial antara Aisyah dengan Khadijah. Ada yang menyebutkan Khadijah yang lebih spesial, ya, ada juga menyebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha spesial. Ya, ala kulli hal, ya, yang jelas semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah wanita, ya, yang terbaik, ya, Ummul Mukminin ridwanullahu alaihim ajma'in. Tapi ikhwan fillah azamullah, ya, kita tidak panjang lebar, ya, kalau dalam pembahasan ini, ya, lebih baik dibahas di buku sirah, ya, buku sirah. Baik, mungkin nanti Ustaz Sumba yang bahas bahasan sirah. Tapi beliau menjelaskan, ya, tentang hadis ini. Beliau mengatakan, ay yajibu alaihi al-wafa bidzalika an-nadar alladhi nadarahu khalisan lillah. Yang mana hadis nadar dalam ketaatan ini wajib untuk ditunaikan, ya, wajib ditunaikan, ya, nadarahu khalisan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fasara ibadatun, maka itu akan menjadi ibadah, ya, ibadah yang sangat mulia. Maka sering-seringlah kita nadar seperti ini. Ya, nadar untuk misalnya saya ingin dalam 10 hari, ya, hafiz Al-Qur'an, 1 juz, ya. Ya. Kalau 30 juz alhamdulillah. Baik, wa qad ajma'a al-ulama ala anna man nadara ta'ah li syartin yarjuhu ka an yaqul in shufiya Allah maridi fa'alayya an atasaddaq bikada. Para ulama sepakat bahwasanya nadar ketaatan li syartin, ya, dengan sebuah syarat yang disebutkan tadi muqayyad, seperti yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku ini, maka aku akan bersedekah segini. Ya, ini muqayyad tadi, ya, jadi nadar muqayyad. Kalau Allah menyembuhkan penyakitku ini, aku akan bersedekah. Ya, sedekahnya segini, ya, misalnya 1 M, gitu kan. Untuk arisalah misalnya. Ya. Wajib alaihi in hasala lahu ma ulliqa nadarahu ala husulihi. Ya, hayyan kana aw mayyitan. Maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut kalau benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hayyan kana am mayyitan. Ya. Baik yaitu masih hidup ataupun sudah
meninggal. Ya, sudah meninggal. Jadi kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang ia nadarkan tiba-tiba meninggal. Nah, wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Siapa yang menggantikannya? Wali. Ya, yang menggantikannya adalah wali. Itu yang membayarkannya. Taib. Fa in kana hayyan lazimahu al-wafa'u bi, kalau dia hidup maka wajib ia menunaikannya langsung. Wa in kana mayyitan yaf'alu anhu liwujubihi fi dimmatihi illa Abu Hanifah. Ya, jadi wajib. Kecuali katanya ada seorang ulama ya yang bernama Abi Hanifah. Ya, jadi Abi Hanifah beliau berpendapat lain. Ya, kalau sudah meninggal ya beliau berpendapat lain. Apa kata beliau? La yalzimuhu illa bima jinsi wajibun bi asli syara'. Kalau Imam Abi Hanifah mengatakan tidak wajib bagi dia kalau dia sudah meninggal. Ya, misalnya dia sudah bernadar ya dengan syarat ya muqayyad tadi. Kemudian Allah berikan apa yang ia pinta tersebut tapi dia belum bayar, belum ganti. Tiba-tiba ia meninggal. Ya, tiba-tiba dia meninggal. Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala tidak wajib bagi dia untuk menunaikannya. Ya, tidak wajib untuk menunaikannya. Begitu juga tidak wajib ya tidak dibebankan kepada ahli warisnya. Nah, ini kata Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Wal amru bil wafa bihi dalun ala annahu ibadah. Ya. Ya. Akan tapi ikhwan fillah azamullah pendapat yang benar ya, dalam perkara ini adalah yaitu kalau dia meninggal maka yang menggantikannya adalah ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Ya, sebagaimana permasalahan nadar ini sama dengan sumpah, maka sama juga hukumnya. Ya, sama juga hukumnya. Makanya pernah ada ya seorang sahabat yang beritahu Nabi SAW tentang ya orang tuanya ya ingin melakukan ini dan sebagainya. Kemudian kesampaian apa yang dia persyaratkan tersebut, lalu dia meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, hendaklah yang menggantikannya adalah waliyuhu ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu walinya. Tapi ikhwan fillah azamullah, jadi ini diantara penjelasan singkat ya yang berkaitan dengan nadar ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang intinya adalah semua bentuk nadar ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wajib ditunaikan. Dan ingat, nadar itu adalah satu ibadah, maka ibadah tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Dan ini ya sering kita ingatkan bahwasanya banyak kita temukan di masyarakat kita, bahkan keluarga kita banyak mungkin yang melakukan hal yang demikian. Ya, maka hendaklah kita ingatkan, hendaklah kita nasihati ya bahwasanya nadar yang seperti itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadar yang seperti itu akan menjadikan pelakunya kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Tapi ikhwan fillah azamullah, mungkin itu di antara penjelasan ya singkat. Ya, adapun fawaid dari hadis ini ya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ya bahwasanya nadar itu adalah ibadah ya, tidak jauh beda dari yang faedah yang pertama. Fasarfuhu li ghairillah syirkun, dan menyelewengkannya kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Kemudian yang kedua, wajibnya menunaikan nadar tersebut ya, nazar ketaatan tersebut. Kemudian yang ketiga, tahrimul wafa'i bin nadril ma'siyah, haramnya melaksanakan nadar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini ya, semoga ya yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih semakin paham ya tentang bentuk-bentuk kesyirikan ya, yang terjadi di masyarakat kita. Dan insyaallah pada pertemuan depan kita akan membahas ya, bentuk kesyirikan yang lainnya ya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.